Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali mengulas game-game turnamen kawan. Kali ini dari rangkaian Grand Chess Tour 2023 seri keduanya, Superbet, Rapid, dan Blitz Polandia. Turnamen ini diikuti oleh 10 Grandmaster top dunia kawan. Ada nama Magnus Carlsen, tapi sayangnya di hari pertama Magnus Carlsen ini memetik 2 kali remis dan 1 kali kalah pada game pertamanya menghadapi pemain tuan rumah Radoslav Wojtaszek kawan. Ada Wesleso Levon Aronen ini menggantikan posisi Ding Liren kawan. Pemain tuan rumah lainnya ada Jan-Krzysztof Duda, MVL, Richard Rapport, Kirill Shevchenko, Anish Giri, dan Daniil Bogdan. Mungkin Magnus Carlsen ini cuma pemain wildcard kawan, bukan pemain tetap dari Grand Chess Tour, pemain undangan yang biasanya di tahun lalu juga hanya bermain pada permainan Rapid dan Blitz saja. Dia tidak mengikuti sesi klasiknya kawan. Dan kemarin di matchday pertama memainkan langsung 3 partai, 3 game. Sementara ini Wesleso bersama dengan Levon kawan menempati posisi pertama bersama juga dengan Jan-Krzysztof Duda dengan perolehan 2,5 poin. Hasil dari 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Sedangkan Magnus Carlsen ini menempati posisi ke-7 untuk sementara waktu. Hasil dari 2 kali remis dan 1 kali kalah dari pemain tuan rumah Radoslav Wojtaszek. Kita akan ulas permainannya Magnus Carlsen di game pertamanya kawan. Langsung saja kita ke papan permainan. Ini merupakan game pertama Magnus Carlsen setelah dia sudah tidak jadi juara dunia klasik kawan. Tapi dia masih memegang juara dunia Rapid dan Blitz kawan. Dan di sini Radoslav Wojtaszek pegang putih mengawali dengan pion D4. Carlsen membalas dengan pertahanan Polandia. Dia bermain di Polandia menghadapi orang Polandia. Dia menggunakan pembukaan atau pertahanan Polandia. Kalau Magnus yang main, apapun bisa dimainkan kawan. Tapi saran dari admin kalau kalian menghadapi pion D4, jangan gunakan pembukaan Polandia ini. Menurut data yang ada kawan, probabilitas kemenangan hitam saat bermain dengan pion B5 atau pembukaan pertahanan Polandia ini, probabilitas kemenangannya hanya 28% kawan. Sedangkan probabilitas kemenangan putih sebesar 49%, sisanya 23% berakhir remis. Jadi probabilitas kemenangan putih sangat besar menghadapi pertahanan Polandia. Begitu juga yang ditunjukkan oleh evaluation bar dari Stockfish ini kawan. Putih dalam posisi bagus saat menghadapi pertahanan Polandia ini. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Di sini pion E4, artinya tadi bermain dengan pion-pion sayap, menyerahkan kontrol petak pusat untuk sementara waktu bagi putih di sini. Dan Carlsen gajah B7, serang pion, atau sekarang berubah ke variasi Spassky Gambit, juga menawarkan pion, tapi pion di sini juga bisa jatuh. Gajah D3 memilih pertahankan pion pusatnya kawan. Kuda F6 tekan pion pusat, lanjut Carlsen, dipertahankan dengan kuda D2. Carlsen menawarkan pion sekali lagi dengan pion C5, ditolak dipertahankan dengan pion C3 agar tetap solid kawan petak pusat. Tujuan dari Carlsen menawarkan pion seperti ini, kudanya nanti akan berkembang ke petak A6 kawan. Kalian sudah tidak bisa lagi backup dengan petak B4, pion B4, ada kuda di petak A6 ini. Dan kalau kalian backup dengan kuda, artinya kalian juga meninggalkan pion pusat. Pion ini juga jatuh di langkah berikutnya kawan. Mungkin pada posisi ini kalian mencoba bermain pengembangan kuda F3. Di sini hitam akan melanjutkan ambil pion C5. Coba tekan gajah di sini ataupun tekan 3 kali pion di sini. Mungkin menteri keluar ke petak E2 pertahankan pion. Hitam akan melanjutkan pion E6, gajahnya segera keluar, rokade di langkah berikutnya. Kalau di sini kalian rokade, maka bisa berlanjut dengan menteri ini ke petak C7. Kalau kalian di sini ambil pion ini, ya tentu yang menjaga petak E4 ini akan berkurang kawan. Ini akan memberikan kesempatan inisiatif bagi hitam untuk menguasai permainan. Untuk sementara waktu, coba lihat posisi kuda gajah ini dalam posisi menekan pion E4. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi itu ide Magnus Carlsen menawarkan pion C5. Radoslav Wojtaszek menolak, bermain dengan pion C3 perkuat petak pusatnya. Dan Carlsen menukarkan pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4 tetap menguasai petak pusat dengan 2 pionnya. Di sini pion E6, lanjut Carlsen, kalau langsung dobrak petak pusat mengorbankan 1 pion lagi seperti ini, kali ini akan diterima oleh putih kawan. Jadi Carlsen hanya mendorongnya 1 petak saja ke petak E6, dan di sini kuda G berkembang ke F3, Carlsen melanjutkan pengembangan juga kuda C6, rokade, pion A6 kawan. Kenapa tadi di sini putih tidak mengambil pion B5 yang terlihat gratis kawan?
Lagi-lagi idenya Magnus Carlsen adalah mendapatkan tempo untuk segera mengaktifkan para perwiranya. Menteri coba tekan pion yang di sini, tekan gajah di sini. Kalaupun kalian mengeluarkan menteri untuk backup gajah, backup pion di sini kawan, akan berlanjut dengan pion A6, usir gajah, mungkin gajah mundur ke D3, kuda akan ke B4, tetap coba kejar gajah ini kawan. Ataupun mengosongkan ruang bagi gajahnya untuk mencoba mengejar menteri nanti. Kalau di sini gajah mundur ke B1 untuk tetap menjaga petak pusatnya di sini. Nah, gajah C6 akan coba kejar menteri. Menteri mundur, bisa berlanjut gajah ini ke B5 untuk mengawasi raja tidak bisa rokade. Itulah ide dari Magnus Carlsen tadi, tetap menawarkan pion B5-nya. Dan tadi Radoslav Wojtaszek menolak, memilih mengamankan raja rokade. Pion A6, perkuat pionnya. Ada benteng E1 dan gajah E7, persiapan rokade. Dan di sini langkah cantik dari Radoslav Wojtaszek mulai menyerang kawan. Dengan pion D5 membuat langkah pengorbanan pion. Diterima oleh Carlsen, pion E pukul pion D5, tidak langsung diambil balik, walaupun terlihat membuka lajur E kawan. Tapi dengan adanya kedua kuda ini ya masih cukup kuat pertahanan hitam. Rokade di langkah berikutnya sudah aman posisi raja hitam. Radoslav Wojtaszek mendorong pionnya sekali lagi ke E5, artinya membuat langkah pengorbanan pion tadi. Kuda ke H5 lanjut Carlsen, dan di sini kuda ke B3. Untuk membuka akses gajahnya ini kawan, untuk perkuat diagonal-diagonal ini, dan juga persiapan untuk mencoba menjebak kuda di langkah berikutnya kawan. Pion G6 dimainkan oleh Carlsen, memberikan ruang bagi kudanya agar tidak terjebak dengan pion G4, dan ini memberikan kesempatan Radoslav Wojtaszek bermain dengan gajah 6, membatasi pergerakan raja yang ingin rokade. Ada benteng G6 balas Magnus Carlsen, dan persiapan juga mencoba menjebak gajah apakah dengan pion G6. Tapi diagonal ini cukup bagus kawan, mengincar petak H7. Tapi Radoslav Wojtaszek memilih menarik mundur kembali gajahnya ke E3. Kuda G7, persiapan manuver ke F5 ataupun ke petak E6 di sini. Lanjut Carlsen, dan kuda C5 balas Radoslav Wojtaszek mengincar gajah atau menawarkan pertukaran di sini kawan. Ditolak oleh Carlsen, memilih mengeluarkan menteri dengan ide mungkin rokade panjang di langkah berikutnya. Dan ada benteng C1, persiapan serangan di lajur C yang sudah terbuka penuh jika hitam melakukan rokade panjang. Cukup riskan untuk saat ini kalau rokade panjang langsung kawan, sangat berbahaya. Ada pion A4 kawan, nanti diikuti menteri keluar menyerang petak-petak terang ini. Dan gajah pun siap dihabisi oleh kuda, sangat rentan untuk mendapatkan serangan yang sangat berat di sisi menteri. Kalaupun pada posisi ini kawan tadi, kalau setelah kuda tadi bergerak ke petak C5, kalian mencoba menukarkan gajah gelap kalian pukul kuda, ya diambil balik oleh gajah, dan sekali lagi gajah ini akan mendapatkan tempat yang bagus. Setelah kuda E6, gajah ini akan berkoneksi dengan pionnya kawan, dan coba lihat area gelap ini dikuasai oleh putih. Carlsen mengeluarkan menteri, dan ada benteng C1 tadi. Di sini kuda ke E6 nantang pertukaran, ditolak oleh Wojtaszek, dia memilih kuda sikat gajah terang. Coba perhatikan gajah terang ini kawan, yang disikat oleh kuda ini. Posisinya ini sebetulnya juga kurang bagus. Jadi kalian harus cermat menghitung apakah yang kalian tukarkan itu perwira aktif mendapatkan perwira pasif. Seperti gajah ini kawan, kalian harus cermat menghitungnya. Memang terlihat pada posisi gajah ini tidak mempunyai diagonal yang bagus di sini kawan. Ada pionnya sendiri, ada kudanya sendiri. Mungkin kalian bisa menahan diri untuk tidak bertukar sekarang. Kalau Stockfish menyarankan gajah ini mundur ke F1 untuk membuka akses, menteri incar pion D5 kawan. Tapi Radoslav Wojtaszek memilih pertukaran. Kuda sikat gajah terang B7 diambil balik oleh menteri. Di sini gajah F1, serang pion kawan, discover. Dan di sini gajah B4 terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo serang benteng. Benteng diangkat naik ke petak E2, ada kuda E7 pertahankan pion. Di sini benteng EC2 ditumpuk langsung perkuat lajur C-nya. Kemudian ada kuda F5, coba tekan gajah gelap. Gajah dipertahankan mundur ke petak G5, menginginkan pertukaran di petak G5 ini kawan, tapi ditolak oleh Carlsen, memilih menantang pertukaran gajah gelap. Idenya seperti ini, dan kuda nanti akan mendapatkan posisi yang sangat bagus di sini kawan. Seumpama kalau kalian backup pion ini dengan benteng G7, maka benteng C7 serang menteri kawan, menteri ke B6, kuda akan lompat ke petak E4 menawarkan diri. Kalau kalian ambil, maka selanjutnya menteri ini akan meluncur dan 3 langkah berikutnya skakmat kawan. Kalau kalian tidak mau ambil pada posisi ini, mungkin bermain dengan langkah menteri ambil benteng kalau Stockfish yang bicara kawan, ataupun raja ini bergerak
ke peta E7 mungkin, maka bisa berlanjut dengan langkah benteng ambil pion yang ada di peta D7 kawan. Raja ambil dan bisa diikuti dengan langkah menteri ambil pion D5 dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Carlsen memilih menantang pertukaran gajah gelap ditolak, menginginkan pertukaran di peta G6 agar pion ini mendapatkan tempat yang bagus, kontrol peta-peta gelap ini. Ada benteng nanti juga siap digeser kawan setelah gajah ini keluar terlebih dahulu dan menepati lajur E yang akan mencoba menekan kuda di E6. Di sini ditolak oleh Carlsen, memilih dengan kuda F mundur ke G7. Ada menteri naik ke peta D3. Kalau Stockfish tadi menyarankan pion G4 bisa dimainkan kawan untuk mencegah pergerakan manuver kuda hitam ini. Tapi memilih mengeluarkan menterinya ke peta D4. Di sini baru pertukaran dilakukan oleh Carlsen, diambil balik, kuda bergerak ke peta H5. Itulah tadi Stockfish menyarankan pion G4. Dan di sini menteri C3 lanjut Radoslav Wojtaszek untuk perkuat posisi pionnya ataupun ada potensi pengorbanan kawan untuk melakukan ancaman skakmat. Tapi masih cukup kuat, ada keberadaan kuda yang bisa blokade. Sumpama di sini kalian bermain kuda seperti ini kawan, ya ancamannya skakmat kawan. Ancaman skakmat, raja sudah tidak bisa naik dan sudah tidak ada kuda yang bisa blokade. Carlsen bermain dengan benteng D8. Ada pion A3, benteng ke E1 tadi merupakan pilihan yang bagus juga menurut Stockfish kawan. Pion A3 dipilih oleh Radoslav Wojtaszek, menteri ke B8, mencoba ke peta F4, perkuat kudanya untuk ambil pion. Karena posisi pion ini cukup bagus kawan, harus segera dieliminasi sesegera mungkin dan tidak membatasi pergerakan raja. Oleh karena itu di sini pion G3 dimainkan oleh Radoslav Wojtaszek, kontrol peta F4 agar menteri tidak bisa lagi peta F4 ini. Di sini menteri bergerak ke D6, jalur dari Stockfish, tapi Carlsen memilih dengan pion G5. Angkat benteng memberikan dukungan bagi kuda. Ada benteng E1, langkah terbaik kawan, dan di sini pion G4. Tidak terburu-buru dengan bentengnya diangkat naik ke peta G6, karena ancaman dari putih di langkah berikutnya bisa bergerak dengan gajah D3 kawan. Coba lihat, terancam posisi benteng ataupun pion. Mungkin kalian mendapatkan pion di peta F6 ini. Di sini bisa berlanjut dengan kuda ambil pion yang ada di peta G5. Tidak bisa kawan kuda pukul kuda karena posisinya kena pin. Dan pion ini juga rentan jatuh. Oleh karena itu Carlsen dorong terlebih dahulu pionnya ke G4. Kuda D4, pressure kuda di sini. Dan sekarang benteng naik ke peta G5. Tidak lagi ke peta G6, pilihan Stockfish peta G6 kawan. Yang sedikit lebih kuat. Ada perbedaan di situ. Benteng G5 pilihan Magnus Carlsen. Ada gajah D3, langkah bagus untuk mencoba mendapatkan materi. Benteng E5 menantang pertukaran dan Stockfish menyarankan double benteng di sini, pertukaran di lajur E2 kawan atau peta E2. Tapi memilih dengan langkah kuda F5, bagus juga kawan sebetulnya langkah ini, yaitu memberikan dukungan lebih bagi peta E7. Ada menteri nanti memberikan ancaman di sini juga bisa dilakukan oleh putih ke depannya. Carlsen bertukar benteng pukul benteng terlebih dahulu, ternyata langkah yang kurang bagus juga. Pion D4 terlebih dahulu merupakan pilihan yang bagus menurut Stockfish. Setelah menteri G4 mencoba memberikan ancaman di sini kawan. Di sini benteng pukul benteng terlebih dahulu, menteri terdefleksikan dan hitam bisa melanjutkan kuda ambil pion F6. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen memilih bertukar benteng terlebih dahulu, tempo skak diambil balik oleh menteri, barulah kuda ambil pion F6. Dan di sini menteri bergerak ke B4 ancaman skakmat. Blokade oleh pion D6, satu-satunya langkah kawan. Kemudian ada menteri ke C3. Coba incar kuda ataupun juga mengincar peta terang ini nanti kawan. Kuda ke D7, blokade peta terang juga. Dan di sini berlanjut menteri H8 skak. Blokade oleh kuda F8. Menteri naik ke F6, ancaman skakmat masih ada. Kuda kembali ke G6. Backup peta E7 ataupun peta H8 dari ancaman skak kembali. Dan di sini ada benteng E2, langkah cantik dari Wojtaszek. Tetap memberikan tekanan lajur E kawan. Dan dijawab dengan langkah menteri ke C7. Seumpama kalian mencoba menggeser raja ini untuk menghindari pin-pinan, ya simple kawan. Tetap kuda ini dalam ancaman, tidak bisa diambil karena posisinya kena pin. Dan dua langkah berikutnya skakmat. Kalau tadi bergeser ke peta terang ini kawan, ya pion ini yang jatuh kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih menteri ke peta C7. Selepas kuda G7 skak di langkah ke-38 ini, Magnus Carlsen menyerah.
kontrol waktunya juga sudah mulai mepet Magnus Carlsen di sini kawan. Dan ancaman posisi berikutnya adalah kuda ini jatuh di langkah berikutnya. Kalau raja bergeser ke F8, kuda pukul kuda skak garbu menteri, garbuan keluarga, dan tak perlu kita lanjutkan variasi ini. Kalaupun di sini raja ini bergerak ke peta D7 kawan, ya menteri ambil pion terlebih dahulu, kuda ini juga jatuh di langkah berikutnya kawan, dan putih akan menang 1 perwira. Raja bergeser ke B8, kalian ikuti langkah kuda mungkin bergerak ke sini menghindari ancaman menteri, berbalik ancam menteri dan coba pressure pion di sini dan seterusnya, terserah kalian kawan. Sudah unggul 1 perwira, terserah kalian mau apa langkah-langkah terbaiknya. Oke, itulah kawan, game pertama Magnus Carlsen setelah tidak lagi menjadi juara dunia klasik harus kalah dari pemain tuan rumah Radoslav Wojtaszek. Kemudian pada game berikutnya kawan, pada game kedua dia bermain remis melawan Wesley So, dan game ketiga remis melawan Jan Krzysztof Duda. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan nanti sore saya carikan game satu lagi yang bagus untuk kita ulas dari event ini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.